Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Singapore Flag Recognition menggunakan MLP dan CNN untuk klasifikasi gambar. Berikut ini adalah anggota kelompok 18, yaitu Fadli Kurniawan, Muhammad Fatih Ramdana, dan saya sendiri, Karisma Nurdevianti. Yang melatar belakangi kami membuat proyek ini adalah Simapur sebagai sistem komunikasi visual dengan dua bendera. Simapur ini masih digunakan dalam kegiatan pramuka, maritim, dan militer. Tapi cara manual yang dilakukan oleh kegiatan tersebut masih cenderung lambat dan mudah salah. Jadi kami membuat sistem otomatis yang bisa mengenali syarat ini dengan kecerdasan buatan. Untuk definisi sistem, kami membangun aplikasi web bernama Simapur Flag Recognition. Ini adalah untuk menerjemahkan langsung ke hurufnya. Jadi kita hanya mengunggah beberapa gambar untuk membentuk kata. Dan cara penggunaannya ini sangat mudah. Yang pertama kita akses websitenya, lalu upload gambar bendera Simapur, kemudian tunggu beberapa detik, dan terakhir hasil akan ditampilkan. Dataset yang kami gunakan terdiri dari 520 gambar RGB, masing-masing huruf dari A sampai Z punya 20 gambar. Jadi total ada 26 kelas yang setiap kelasnya mewakili satu huruf Simapur. Dataset ini kami ambil dari Mendeley. Selanjutnya, untuk pendekatan digunakan dalam pengolahan data pada proyek ini yaitu menggunakan dua metode yang berbeda, MLP dan CNN. Untuk pendekatan pertama, kami menggunakan multi-layer perceptron atau disingkat MLP, digunakan untuk mengolah data landmark, hasil deteksi pose tubuh menggunakan media pipe. Data yang diambil berupa titik-titik koordinat tubuh, lalu diproses dalam jaringan fully connected dengan beberapa lapisan. Model MLP dilatih selama 100 epoch dan hasilnya cukup memuaskan. Akurasi training mencapai 98,42% dan akurasi validasi sebesar 67,62%. Selain itu, nilai loss yang dihasilkan pun rendah dan cukup stabil baik pada data pelatihan maupun validasi. Lalu pendekatan kedua adalah dengan menggunakan convolutional neural network atau CNN, diterapkan langsung mengolah gambar Simapur melalui beberapa lapisan konvolusi dan polling. Hasilnya model berhasil mencapai akurasi validasi yang tinggi yaitu 95,1%, tapi sayangnya akurasi pada data training hanya 76,28% dengan nilai loss yang masih tinggi. Ini menunjukkan adanya overfitting kemungkinan besar karena jumlah data gambar yang terbatas. Jadi secara keseluruhan pendekatan MLP lebih stabil dan cocok digunakan untuk data pose tubuh, sedangkan CNN masih memiliki tantangan. Next. Sekarang kita lihat hasil perbandingan performa antara model MLP dan CNN. Untuk model MLP, hasil training menunjukkan akurasi sebesar 98,42% dengan nilai loss yang cukup kecil yaitu 0,2071. Sementara pada data validasi, akurasi saya juga tinggi yaitu 97,62% dan lossnya sebesar 0,2773. Angka-angka ini menunjukkan bahwa model mampu belajar dengan baik dan tetap konsisten saat diuji pada data baru. Sedangkan untuk CNN, walaupun akurasi validasinya cukup tinggi yaitu 95,19%, akurasi pada data training justru lebih rendah, hanya 76,22%. Selain itu, nilai loss yang juga cukup tinggi, baik di training maupun validasi, yaitu 0,8212 dan 0,4836. Hal ini menandakan bahwa model mengalami overfitting karena tidak mampu belajar secara optimal dari data pelatihan. Next. Selanjutnya, komponen teknis yang digunakan dalam proses implementasi model kami yaitu untuk library, kami menggunakan beberapa pustaka seperti OpenCV, NumPy, Pandas, TensorFlow, MediaPipe, dan Scikit-learn. Untuk tool, kami memanfaatkan Google Colab serta Visual Studio Code. Untuk bahasa pemrograman, menggunakan Python dengan Trimblade sebagai framework yang kami gunakan untuk membangun aplikasi berbasis web. Pada tahap processing, gambar Simapur yang digunakan diproses untuk mengekstrak landmark pose menggunakan media pipe pose. Setiap gambar dipindahin untuk diambil landmark, yakni tangan kanan, tangan kiri, bahu kanan, bahu kiri, dan hidung. Next. Selanjutnya, kami membagi data dengan proporsi data uji yang digunakan adalah 20%, sementara 80% sisanya digunakan untuk data pelatihan. Next. Model yang dibangun adalah multi-layer perceptron atau MLP dengan arsitektur sederhana seperti layer input sesuai dengan jumlah fitur landmark, 2 hidden layer dengan 64 neuron masing-masing menggunakan aktivasi ReLU, 1 output layer dengan 26 neuron menggunakan aktivasi softmax. Next. Dari hasil latihan selama 100 epoch, grafik akurasi menunjukkan bahwa nilai akurasi baik di data latih maupun validasi meningkat secara signifikan sejak awal epoch dan stabil di angka mendekati 1.0 setelah sekitar epoch 80. Sementara grafik loss memperlihatkan nilai loss menurun tajam hingga mendekati nilai 0 di akhir epoch. Next. Selanjutnya, untuk membangun proyek ini, kami membagi tugas agar proses berjalan lebih efisien. Pertama, Fadli Kurniawan bertanggung jawab dalam proses pemrosesan data, termasuk mengatur format data landmark dan membaginya menjadi data training dan testing. Selanjutnya, saya sendiri mengerjakan bagian pembuatan antarmuka aplikasi menggunakan Trimblade, mulai dari layout, upload gambar, hingga integrasi model.
Lalu Karisma Nurdevianti menangani implementasi model ke dalam aplikasi, mulai dari pembagian model H5 hingga proses evaluasi model untuk menguji performanya. Selanjutnya adalah demo aplikasi. Pada demo aplikasi ini kita akan mencoba untuk memasukkan beberapa gambar. Adapun cara penggunaan website penerjemahan Semapur ini adalah yang pertama, pengguna dapat menginput file dalam format PNG, JPG, ataupun JPEG dengan limit 200 MB per file. Yang kedua, sistem akan menerapkan landmark menggunakan media pipe untuk landmark tangan kanan, tangan kiri, bahu kiri, dan hidung. Yang ketiga, sistem akan menampilkan beberapa output seperti kata yang terbentuk jika memasukkan beberapa gambar, hasil pengenalan huruf Semapur, dan gambar yang diinput. Di sini kita sudah memasukkan huruf A, dan sistem mengidentifikasinya sebagai huruf A. Selanjutnya kita memasukkan huruf B. Dan yang terakhir kita akan mencoba untuk memasukkan huruf C. Dengan kata yang terbentuk adalah ABC dan di bawahnya adalah terjemahan dari setiap gambarnya. Demikianlah presentasi dari kami, kelompok 18. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.